Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Aras dengan NIM 105281 Baik, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, tujuan buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar BK dengan dosen pengampu Ibu dosen Ratna Wulandari SPD MPD. Baik, di video ini saya akan membahas tentang sejarah, definisi, dan tujuan bimbingan dan konseling karena materi ini penting terutama bagi kita yang ingin masuk dunia pendidikan. Oke, pembahasan pertama ada sejarah BK global. Jadi kita mulai dari sejarah global dulu ya teman-teman. Jadi bimbingan dan konseling mulai berkembang di awal abad ke-20. Ada tokoh pentingnya ialah Franz Sons. Jadi beliau dikenal sebagai Bapak Bimbingan dan Konseling. Awalnya bimbingan itu fokus pada pemilihan pekerjaan teman-teman. Jadi orang dibantu memilih pekerjaan sesuai minat dan kemampuannya. Namun seiring waktu masalah manusia semakin kompleks. Akhirnya bimbingan dan konseling berkembang. Tidak hanya tentang pekerjaan teman-teman, tetapi juga mencakup masalah pribadi, sosial, pendidikan, bahkan sampai pada kondisi emosional teman-teman. Jadi sekarang bimbingan dan konseling membantu manusia secara menyeluruh. Oke, next, sejarah BK di Indonesia. Jadi selanjutnya kita bahas di Indonesia ya teman-teman. Jadi bimbingan dan konseling mulai masuk sekitar tahun 1960-an. Jadi awalnya itu disebut sebagai bimbingan penyuluhan. Kemudian pada tahun 1975, bimbingan dan konseling resmi masuk ke dalam kurikulum sekolah. Artinya, sekolah tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga pada perkembangan pribadi siswa. Di Indonesia, ada organisasi yang mendukung BK, yaitu ABKIN. Sekarang hampir semua sekolah sudah memiliki guru BK. Oke, next kita bahas definisi BK. Sekarang kita masuk ke definisi BK ya teman-teman. Di bimbingan adalah proses bantuan agar seseorang bisa berkembang dengan baik. Sedangkan konseling ialah proses bantuan melalui komunikasi langsung antara konselor dan klien gitu. Biasanya dalam bentuk percakapan atau curhat, tetapi tetap terarah memiliki tujuan teman-teman. Jadi bimbingan dan konseling ialah bantuan profesional untuk membantu individu memahami diri, mengatasi masalah, dan berkembang menjadi lebih baik tentunya. Oke, next kita bahas tujuan BK. Tujuan bimbingan dan konseling ada beberapa. Yang pertama, membantu individu mengenal dirinya sendiri. Dan yang kedua, membantu mengembangkan potensi. Dan ketiga, membantu mengatasi masalah. Dan keempat, membantu dalam mengambil keputusan. 5, membentuk kemandirian. Dan terakhir, membantu hidup menjadi terarah. Jadi dapat saya simpulkan bahwa bimbingan dan konseling sangat penting dalam kehidupan karena membantu kita memahami diri dan menghadapi berbagai masalah.